Oke, Bapak Ibu, kita mulai dulu ya sambil nunggu yang lain bergabung juga. Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Oke, baik. Terdengar Ibu. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk hari ini kita bertemu barangkali ini pertemuan yang pertama ya untuk kita. Karena memang sebelumnya sudah ada Zoom meeting juga. Nah, ini juga mungkin kita baru bertemu di hari ini ya Ibu untuk pertemuan pertama. Jadi izinkan saya untuk perkenalan terlebih dahulu. Salam kenal Bapak Ibu, saya Diah, saya dari Surabaya yang hari ini akan mendampingi Bapak Ibu untuk diskusi ya. Kita diskusi bareng terkait bagaimana trik juga tips untuk menyiapkan P3K. Nah, Bapak Ibu, karena kita juga baru pertama bertemu gitu ya, saya juga ingin menyapa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hari ini bergabung ada sekitar 33 orang. Kemudian Bapak Ibu hari ini dari mana aja kira-kira? Terkait asalnya, dari daerah mana Bapak Ibu, kalau boleh tahu? Izin, Bu, dari Semarang. Oh, dari Semarang. Iya. Kemudian Bu Sisi dari Kendari, dari Padang, dari Jambi, dari Owaku, dari Palu, Madura. Madura, Banten. Wow, oke. Jadi memang hari ini sangat diverse ya, sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini yaitu sosiokultural. Ada juga yang dari Wonosobo ya. Bapak Ibu salam kenal semuanya, karena jumlahnya bergabung lumayan banyak, jadi saya tidak bisa untuk menyapa satu persatu begitu ya. Nah, untuk ini saya sebelumnya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelumnya apakah sudah ada yang ikut P3K di tahun 2023? Belum. Belum, ini Pak Yuna belum ya. Apakah Belum, Anda sudah barangkali? belum Bu, belum. Oke. Gimana, Kak? Apakah Belum. Udah ada pernah, yang... Bu. Oh, ada yang sudah pernah. Bu Novita ya, Bu ya? Iya, Bu. Oke. Bu Novita di tahun berapa Ibu ikut seleksi P3K? 2023 Oh, sama 2022 ya? Lupa, Bu. iya. Di formasi apa Ibu? Bidan. Oh, bidang kesehatan ya berarti ya. Oke. Iya. Ada lagi yang sudah ikut Bapak Ibu? Silakan bisa untuk saling sharing. Hmm? Pak Rohlil, ini tadi on mic. Apakah ingin untuk menyampaikan pengalaman atau bagaimana? Ini dari Bu Retno. Bu Retno sudah pernah ikut ya. Bu Retno ini sempat ikut di formasi apa, Ibu? Ini menyampaikan via chat. Ada Bu Retno Purbandani. Oke, nah jadi Bapak Ibu ada yang sudah ada yang belum ya. Ini TTK, Bu Retno. TTK ini kepanjangannya apa ya, Bu ya? Oke, tenaga teknis kefarmasian. Oke, nah Bapak Ibu jadi sudah ada yang pernah ikut, ada yang belum pernah gitu ya. Nah jadi harapannya nanti kita bisa untuk sharing bareng dan juga kita bisa diskusi bareng ya terkait yang sudah pernah ikut, barangkali nanti juga bisa sharing terkait soalnya biasanya seperti apa sih tipikal yang sudah keluar ya di seleksi P3K sosiokultural. Kemudian untuk pilihan jawabannya, nah ini juga menjadi pertanyaan juga ya. Di berbagai sumber di internet itu akan ada informasi yang berbeda. Ada sumber yang menyatakan bahwa untuk nanti opsi jawaban di setiap soal sosiokultural kan pilihan ganda. Nah itu opsinya ada yang 5, ada infonya 4 begitu. Ada yang infonya A sampai E, ada yang infonya A sampai D. Nah Bapak Ibu yang sudah pernah ikut tes untuk soal sosiokultural itu opsinya sampai E ataukah sampai D ya Bu ya? Ini ada info dari Bu Tita. Bu Tita sharing bahwa Bu Tita ini baru daftar di tahun ini ya untuk formasi analis kebijakan. Oke, siap. Nah,
Tadi ya, yang sudah ikut tes P3K, ini untuk sosiokultural, ini berapa opsi di tahun 2023 dan juga 2022. Nanti sambil nunggu info ya, sambil nunggu sharing dari teman-teman yang sudah pernah ikut seleksi P3K, kita langsung aja Bapak Ibu. Nah, sebelumnya barangkali ini ingin sharing pengalaman P3K di tahun lalu atau 2 tahun lalu, silakan Bapak Ibu. Terkait mungkin bisa untuk juga sebagai pengalaman teman-teman yang belum pernah ikut ya. Oke, belum ya. Nah, Bapak Ibu, karena kita memang agendanya diskusi ya, diskusi means komunikasinya dua arah begitu. Jadi harapan saya adalah Bapak Ibu jangan khawatir, jangan ragu ketika pingin untuk bersuara. Jadi silakan langsung bersuara aja ketika pingin untuk menyampaikan opini atau nanti ketika kita bahas soal Bapak Ibu pingin untuk menyanggah jawaban ya. Jadi sangat welcome, sangat diperbolehkan. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Kayak begitu. Nah, langsung aja sambil nanti ada pertanyaan, ada opini, silakan disampaikan. Kita langsung untuk ini ya Bapak Ibu ya, untuk sharing. Sorry. Oke, sudah tershare screen yang saya sampaikan? Sudah tertampil di layar Bapak Ibu screen-nya? Sebentar. Oh, sudah. Iya. Ini ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Karena saya tadi full nih share screen-nya. Nah, Bapak Ibu, kita langsung aja ya bahwa sebenarnya ada Zoom meeting sih kemarin malam itu fokus membahas tes manajerial. Nah, untuk hari ini kita akan bahas terkait tes sosiokultural. Nah, saya juga ini Bapak Ibu, saya juga masih CPNS ya. Jadi kita sama-sama belajar bareng. Mungkin saya bisa untuk memfasilitasi jika Bapak Ibu nanti ingin untuk bertanya ataupun sharing opini dan juga sharing pengalaman gitu ya. Nah, Bapak Ibu, terkait tes sosiokultural dalam P3K itu nanti materinya ada 4 ya fokusnya. Yang pertama terkait kepekaan terhadap keberagaman, kemudian yang kedua terkait kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang keempat adalah empati. Nah, ini sesuai dengan sosiokultural ya, yang mana ini kaitannya sama sosial dan juga budaya di tempat kerja seperti apa. Nah, that's why nanti ketika mengerjakan tes, kita dituntut untuk menjadi ASN yang ideal. Dalam arti ketika menghadapi kegiatan ataupun isu-isu apapun ya terkait sosial dan juga budaya, bagaimana cara kita untuk memilih opsi yang sekiranya ideal bagi seorang ASN. Tentunya yang profesional ya, yang juga untuk kepentingan perusahaan, kepentingan instansi dan juga kepentingan pemerintah. Begitu. Nah, untuk bentuk tesnya adalah nanti ada 20 soal tes sosial budaya atau sosial kultural ini. Yang mana 20 soal ini akan mendapatkan waktu 40 menit untuk pengerjaan, sehingga persoalnya ada 2 menit. Nah, untuk tipikal soal manajerial dan juga sosiokultural, itu nanti tipikalnya pilihan ganda, Bapak Ibu, dan juga sistemnya adalah bukan benar salah ya, tapi sistemnya adalah nanti paling benar mendapatkan skor berapa, kemudian opsinya nanti akan turun skornya. Nah, saya saya mencari dari berbagai sumber ada 4 opsi jawaban. Tapi nanti silakan Bapak Ibu cross check ketika hari H. Ketika misalnya ada 4 opsi jawaban, maka nanti satu soal ada opsi A, B, C, D. Yang mana untuk opsi yang paling benar akan mendapatkan skor 4. Nah, opsi yang paling salah akan mendapatkan skor 1. Kemudian tidak menjawab skornya 0. Itulah kenapa Bapak Ibu sangat disarankan untuk mengerjakan semua soal. Karena tidak ada nilai minus untuk jawaban salah. Dalam arti, Bapak Ibu menjawab soal ya. Nah, jawabannya salah pun masih dapat skor paling tidak 1. Daripada tidak dijawab. Jawabannya nanti 0 skornya. Jadi, Bapak Ibu jangan sampai melewatkan soal manajerial dan juga sosiokultural. Karena tidak ada nilai minus untuk soal-soal yang diisi oleh peserta. Nah, begitu Bapak Ibu. Maka ketika di soal manajerial kemarin itu kan 25 soal, kemudian 40 menit, kemudian di sosiokultural 20 soal 40 menit. Nah, mungkin waktunya terlihat panjang ya Bapak Ibu ya, 40 menit. Tapi itu tidak terlihat seperti itu ketika di hari H. Karena mungkin ada berbagai faktor ya, seperti Bapak Ibu sudah kepikiran dan juga sepaneng di awal,
Yang kedua adalah Bapak Ibu mungkin juga ngerasa khawatir ya terkait hasilnya bagaimana, dan juga Bapak Ibu eh, nanti jangan sampai fokus pada soal-soal tertentu karena ini kan ya, setiap soal poinnya sama. Itulah kenapa kita harus memberikan porsi yang sama, memperhatikan semua soal. Nah, ketika misalnya soalnya Bapak Ibu ngerasa sulit, kita bisa untuk nge-skip dulu, dilompati dulu. Karena soal sulit akan menghabiskan waktu dan juga skornya tetap sama dibandingkan dengan soal mudah. Sehingga Bapak Ibu langsung aja fokus ke semua soal ya, jangan fokus pada soal-soal tertentu saja. Kayak begitu. Nah, namun saran saya adalah karena memang waktunya nggak panjang dan kita juga dihadapkan pada berbagai jenis soal, saran saya adalah Bapak Ibu langsung aja nggak usah dilompat-lompat ya. Dari nomor 1 sampai nomor 20 langsung dikerjakan semuanya aja sih Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sulit ya dikerjakan di waktu itu gitu. Bapak Ibu memilih keputusan yang cepat dan tepat ya terkait jawaban yang menurut Bapak Ibu yang terbaik kayak gitu. Karena kalau dilompati nanti kita juga butuh waktu untuk kembali ke soal tadi yang mana it takes time, makan waktu lagi. Padahal Bapak Ibu harus mengerjakan yang lain kayak gitu. Nah, kemudian saran saya lagi adalah Bapak Ibu, ketika misalnya waktu sudah mendekati menit terakhir ya, Bapak Ibu ternyata masih ada beberapa soal yang belum terisi. Karena diisi itu mendapatkan poin ya, entah beruntungnya Bapak Ibu nanti skornya berapa, maka bisa langsung memilih opsi ya. Karena waktunya sudah nggak cukup Bapak Ibu untuk memikirkan lagi soal ini jawabannya apa. Bisa langsung milih jawaban aja. Karena ya itu dia kan, semua jawaban dapat nilai. Sehingga jangan sampai ada soal yang kosong, nggak terisi. Kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini sebagai pengantar, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Oke, ini ada saran ya dari Bu Tita, mohon untuk ditambahkan formasi analis kebijakan di asn.com agar bisa mengikuti tryout-nya. Oke, saya sampaikan ke pengelola ya Bapak Ibu ya. Bentar, biar saya nggak lupa. Saya sampaikan sekarang aja, nanti biar dibahas. Oke, ada yang ingin menyampaikan sesuatu lagi Bapak Ibu, silakan. Belum ya? Ini yang bergabung sudah 62 peserta. Jadi salam kenal Bapak Ibu ya. Semoga nanti kita bisa belajar dengan nyaman ya, diskusi dengan nyaman gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ahmad dan juga Bu Yona. Hmm. Oke, ada pertanyaan dari Pak Ahmad, bagaimana cara untuk membedakan soal sosiokultural dan juga manajerial? Nah, untuk pertanyaan ini Bapak Ibu, nanti sebenarnya saya juga seleksinya PNS ya Bapak Ibu ya, bukan P3K. Nah, terkait teknisnya bagaimana, Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah ikut tes bisa sharing terkait secara teknis ya di hari H, di komputer itu seperti apa, apakah ada pembedaan langsung begitukah manajerial yang mana, sosiokultural yang mana? Adakah Bapak Ibu yang sudah pernah ikut tes? Nah, kalau dari segi substansi, sosiokultural dan juga manajerial, bedanya adalah ketika sosiokultural itu nanti dia fokus pada kehidupan sosial ya dan juga budaya. Nah, bisa di lingkungan kerja, bisa di lingkungan non kerja gitu ya. Kalau manajerial itu terkait bagaimana kita memanage ya menjadi seorang ASN. Misal terkait isu-isu di lingkungan kerja, terkait integritas, kemudian menghadapi perubahan, kemudian terkait isu-isu ada yang namanya ASN berakhlak ya. Nah, itu bagaimana kita memanage diri sebagai seorang ASN di lingkungan kerja. Kita mengalami banyak hal, nah apa yang akan kita lakukan? Begitu. Nah, namun Bapak Ibu tidak usah khawatir karena skornya itu ibaratnya begini. Skornya kan sama ya. Misal, ketika manajerial ada 4 opsi, paling benar maka opsi tersebut mendapatkan poin 4 gitu ya. Nah, itu pun juga sama di sosiokultural. Ketika ada 4 opsi, maka skor paling benar ya di opsi itu mendapatkan skor 4. Ketika misalnya di sosiokultural, nanti ada 5 opsi, maka skornya 5. That means bahwa tidak ada
semacam pembobotan yang lebih besar ya, karena memang skornya proporsinya sama sih, kayak begitu. Jadi memang harus benar-benar ya dikerjakan fokus pada semua jenis soal, kayak gitu. Kemudian Bu Yona, apakah ada Zoom untuk formasi adper? Ya nanti saya sampaikan gitu ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau saya dulu di seleksi CPNS, saya ikut seleksi di tahun 2023. Waktu itu di CPNS adalah TIU, kemudian TWK, dan juga TKP. Nah, itu memang langsung ada pembedanya sih Bapak Ibu. Memang langsung dikasih tahu ya di komputer, di sistem bahwa misal ini soal TWK, kemudian TIU sama TKP memang dikasih tahu. Dan juga kita tahunya, oke, oke. Nah, tahunya dari di sistem nanti sudah ada sih. Kalau di CPNS, soal-soal manajerial dan juga sosiokultural di CPNS itu masuk di itu ya, di TKP. Kalau di P3K, nah pertanyaan saya adalah, Pak Ahmad apakah sudah pernah ikut tes P3K sebelumnya? Oke, nah bedanya soal manajerial sama sosiokultural. Memang hampir sama Bapak Ibu. Dan juga di setiap artikel memang terkadang judulnya adalah soal manajerial dan juga sosiokultural ya. Nah itu kalau kita membedakan adalah tadi sih, kalau sosiokultural maka soalnya itu berkisaran terkait kehidupan sosial ya, maka bermasyarakat. Kemudian ini dia. Kemudian bermasyarakat, kalau misalnya bahas terkait keberagaman, maka dia sosiokultural, kemudian kehidupan sosial sosiokultural, kemudian persatuan empati itu sosiokultural. Nah, kalau misalnya soal-soal terkait manajerial itu biasanya terkait eh, sikap ASN ketika di lingkungan kerja sih, kayak misalnya integritas, kemudian akuntabilitas, kemudian menyikapi perubahan. Nah, kemudian terkait tanggung jawab seorang ASN. Nah, itu soal manajerial. Misal, dalam intinya adalah soal manajerial itu fokusnya terkait bagaimana ASN menjadi ASN yang baik ya untuk menjalankan tugasnya, bertanggung jawab dan lain-lain. Kalau sosiokultural, bagaimana kehidupan sosial dan juga budaya ini bisa ini ya engage dengan baik di ASN ini, di lingkungan kerja maupun di lingkungan non pekerjaan. Kayak begitu sih, Pak. Iya, benar. Ini Pak Hairul menjawab ya aspek yang dicari. Iya, karena fokusnya berbeda ya. Manajerial tadi fokusnya adalah bagaimana menjadi seorang ASN yang baik ya, terkait tanggung jawabnya dan juga tugas-tugasnya. Kalau sosiokultural fokusnya adalah aspek sosial dan juga budaya. Oke, begitu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya untuk fokus ke soal-soal setelah ini. Nanti Bapak Ibu silahkan jika misalnya ada pertanyaan. Nah, ini terkait soal. Untuk soalnya, saya menyediakan 4 opsi Bapak Ibu ya untuk setiap pertanyaan. Nah, Bapak Ibu silahkan nanti bisa untuk saling itu ya, saling menyampaikan opini sekiranya soal-soal ini jawabannya apa. Nah, untuk soal pertama, sosiokultural menyangkut terkait sosial dan juga budaya ya. Ini sangat mudah ya di soal pertama. Nah, di setiap soal ada kata kunci Bapak Ibu, kita nyari kata kunci soal, kemudian biar cepat kita menggunakan metode eliminasi ya. Dalam arti langsung ketika tahu opsi ini nggak sesuai atau nggak make sense, ya sudah, kita bisa untuk mengabaikan opsi tersebut. Misal ya, di soal nomor 1, kata kuncinya adalah ini, tim kerja ini berbeda agama. Apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu? Gimana sekiranya? Sebentar. C, oke. Banyak berpikir C ya. Oke, ada berbagai jawaban, berbagai itu ya. C ya. Oke, Bapak Ibu sebagian besar menjawab C. Oke.
kita bahas bareng-bareng, Bapak Ibu. Ini soalnya adalah tingkat pengecohnya saya rasa tidak begitu tinggi ya. Karena jelas banget bahwa untuk soal ini memang jawabannya adalah C, maka karena dia ada 4 opsi untuk skor terbanyak itu di opsi yang paling benar ya. Nah, maka untuk skor 4 itu di opsi C. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekiranya untuk yang paling salah jawabannya di opsi mana kira-kira? Yang paling salah. B. B. Oke, kenapa kok B, Ibu? Ini ada yang menjawab B, ada yang menjawab A. A. Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan suara. Mengapa A paling salah, mengapa B paling salah? B paling salah. Iya, silakan Bu Atika. Kenapa? Iya, kenapa kira-kira Ibu Atika? Karena di sini kan dari soalnya saja dari berbeda agama dengan Anda, maka sikap kita ya kalau kita jaga jarak ya namanya kita nggak ada toleran sama mereka. Oke, oke, siap. Nah, tadi ada yang menjawab A. Silahkan Bapak Ibu, jika ingin berpendapat, boleh. Menurut saya, A itu sudah berpikiran negatif terhadap si beda agama itu. Jadi, Oke. A kurang tepat. Oke, Bu Nurlinda menyampaikan A kurang tepat ya. Oke, nah terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk tipikal soal seperti ini pengecohnya tidak rumit ya, karena jelas banget di opsi C merupakan jawaban terbaik. Nah, untuk jawaban yang paling kecil nilainya, saya sepakat ya bahwa jawaban terkecil itu di opsi B, Bapak Ibu. Maka skornya 1 ya. Kenapa dia jawaban paling salah gitu, paling buruk? Karena ketika kita bandingkan dengan opsi A, opsi B lebih buruk karena opsi B benar-benar membuktikan bahwa dia sudah bertindak tidak toleransi kan. Karena dia menjaga jarak dengan mereka yang berbeda agama. Nah, maka itu sangat menunjukkan bahwa dia nggak toleran. Padahal dia bisa untuk waspada aja. Waspada dalam arti jaga-jaga supaya tidak menimbulkan perbuatan yang melanggar etika, kemudian yang menyakiti hati orang lain. Nah, itu kan masih bagus ya Bapak Ibu. Nah, daripada menjaga jarak, maka lebih baik masih waspada saja. Begitu. Maka skor 1 di opsi B. Gitu Bapak Ibu. Gimana? Apakah sepakat atau ada yang ingin menyanggah? Sepakat nggih? Nah, jika begitu, skor 3 sekiranya di opsi mana? Ada di opsi yang B. B, D, oke, Dodo. oke, Dadu, oke. Ini juga ada di chat, ada Bu Mary sama Bu Husnul ya, atau Kak Husnul ini ya. Oke, maka benar nih Bapak Ibu untuk skor 3 itu di opsi D, skor 2 di opsi A. Nah, gini ya Bapak Ibu ya, ini skor skor sudah muncul, maksudnya sudah nampak ya, dan juga untuk pengecohnya memang masih tidak begitu rumit. Oke, sepakat Bapak Ibu, ada yang pengen di ini kan, disanggah boleh? Belum? Oke, kemudian untuk soal nomor 2. Anda harus menggantikan rekan kerja yang cuti melahirkan. Ternyata gaji dan bonusnya nggak sesuai harapan. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini real dalam arti ini merupakan kemungkinan yang terjadi. Nah, untuk soal ini sekiranya opsi yang paling tepat apa Bapak Ibu? C. C? Oke, kita cek ya. B. B, oke. Ini kata kuncinya adalah di soal ini sebagai pengganti rekan kerjanya melahirkan, ternyata bonusnya dan gajinya tidak sesuai. What have we do ya?
Oke. Nah, jika begitu tadi ada yang menjawab B, ada yang jawab C, kita cek di obrolan. Oke, ada yang jawab B. Kemudian D, Pak Andrizal D, Bu Mary B. 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 Oke, Bu Atika tadi apa, Bu? Bebek. Oke, B, B. Oke, kita cek setelah ini. Mengapa jawabannya B? Mengapa jawabannya C? Ada yang ingin berpendapat? Silakan, Bapak Ibu. Kalau jawabannya B, langsung apa namanya, langsung bisa berkomunikasi sama atasan itu, jadi nggak, informasi yang dibutuhkan itu nggak semata informasi, jadi langsung bisa mengetahui kenapa kok cuma segitu yang didapatkan. Oke, sip. Thank you. Kemudian, terima kasih, Pak Yona. Ada opini lain? Saya buka kolom obrolan juga. Kalau D, jadi harus kepo ke bendahara. Oke. Bu Vivo, jawabannya B. Oke, oke, kita diskusi ya. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di opsi ini kan ada ini ya, ada opsi yang sekiranya mirip. Mirip dalam arti antara dua opsi ini, dia sama-sama wajar, yaitu opsi B dan juga C. Nah, pertanyaan saya, mengapa Bapak Ibu tidak menjawab C? Kan biasanya mau konfirmasi dulu, Bu. Oke. Mungkin mengetahui kerjaannya apa kok Mm-mm. yang gaji dan bonusnya cuma segitu. Terus mungkin nanti kalau setelah konfirmasi langkah berikutnya baru negosiasi. Oke, sip. Sepakat ya, bahwa Bapak Ibu di tipikal soal manajerial dan juga sosiokultural, kita memang memilih opsi jawaban yang paling efisien, paling praktis. Nah, ketika misal di tempat kerja menemukan suatu kondisi beban kerja banyak, gaji nggak sesuai, maka langkah paling awal apa yang paling efektif, paling efisien? Tentu B ya, mengkonfirmasi ke atasan terkait gaji dan juga pekerjaan. Nah, kalau misal udah terkonfirmasi baru bernegosiasi, kan begitu ya. Dan juga dari segi profesionalitas, opsi B, dia masih ada menyinggung soal pekerjaan, tidak melulu terkait gaji saja. Sementara yang C itu hanya menyangkut gaji yang ditanyakan. Padahal ini kan kaitannya sama beban kerja dan juga gaji ya. Sehingga opsi yang paling benar ya B, karena dia menang paling efisien, dan dia juga menang ada yang namanya ada semacam something imbalance gitu ya. Antara gaji ditanyakan, pekerjaan juga disampaikan juga. Jadi nggak hanya fokus terkait gaji. Maka saya juga sepakat dengan Bapak Ibu untuk soal ini, dia jawaban B ya yang paling tepat. Maka jawaban B skornya 4 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk skor yang paling kecil, jawaban paling salah di opsi mana kira-kira? A, A. Oke. Kenapa Ibu kok jawabannya A, opsi paling salah? Ya karena menolak. Oke, karena menolak. Oke. Nah, sepakat untuk opsi ini, jawaban paling salah itu di opsi A. Karena, benar ya, di lingkup kerja, karena kita harus profesional sebagai seorang ASN, itu kalau itu masih koridor pekerjaan kita, itu tidak boleh menolak sih. Dan juga jangan sampai kita melimpahkan tanggung jawab ke orang lain ya, karena itu kan melanggar kode etik pekerjaan begitu. Bahkan di soal manajerial biasanya itu kan memang ini lebih sering manajerial juga ya, tapi di sosiokultural ini masuk karena terkait empati kan. Nah, di soal-soal manajerial juga, sosiokultural juga, itu ketika misal si A mendapatkan tanggung jawab sebagai penanggung jawab tugas A, atau tugas yang lain gitu ya, maka dari awal sampai akhir harus dia yang menghandle. Jangan sampai kita milih opsi bahwa di keadaan darurat dia menghibahkan kerjaan ke orang lain. Nah, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Di keadaan apapun, karena kita bahas soal ya, bahas tes kan, di tes, maka kita menjawab seprofesional mungkin.
dalam keadaan apapun, pekerja tidak boleh untuk melimpahkan tanggung jawab ke orang lain. Kalau itu sudah menjadi tanggung jawabnya dia dari atasan. Kayak gitu sih. Maka A paling salah. Oke, untuk skor 3, sekiranya di opsi mana Bapak Ibu? D. B. D, D atau D? C, C, Oke, C, D. C. Oke. C C, ya, C. sepakat ya. Oke, C. Kemudian skor 2 di opsi D. Karena ini malah sebenarnya tidak make sense. D, D. Ya, Skor tidak 2 D. mungkin seorang pekerja itu naik ke keuangan apakah ada gaji dibesarkan ya. Maksudnya itu tidak koheren dengan realitas apakah itu memungkinkan gitu. Tapi itu masih mending sih dibandingkan opsi A ya. Makanya D ini mendapatkan skor 2 ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Bapak Ibu yang mencoret-coret untuk di layar ini mau dihapus ya, karena ini nanti akan menimbulkan kerancuan di soal-soal berikutnya, karena kan letaknya berbeda ya. Oke, Bapak Ibu untuk soal nomor 3 sekarang. Astaga. Nah, di soal nomor 3 ini, seorang warga, B. oke, ini ada, sebentar Ibu, ini ada suatu lingkungan gitu ya, ternyata ada suku minoritas. Dan dia merasa nggak dilibatkan ya dalam kegiatan. Nah, Bapak Ibu sebagai aparatur pemerintah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tadi ada yang menjawab, B, B. bebek 23. Nah, kemudian ada lagi kah opini? Bentar Bapak Ibu. B. Oke, B. Ada lagi opini lain? Kalau ini semestinya sudah ini ya, sudah terlihat jelas untuk opsinya. Saya cek dulu di kolom chat. Oke, Bapak Ibu juga jawab B ya di kolom chat ya. Oke. Nah, ini maka sudah jelas sih ketika misalnya ada suatu lingkungan ya, ada warga yang minoritas merasa tersisihkan, maka ya kita mengajak orang itu untuk aktif terlibat di kegiatan. Dan ini juga opsi yang paling efisien ya. Nah, memang di soal-soal manajerial dan juga sosiokultural, kita memilih opsi yang sekiranya paling efektif ya Bapak Ibu. Paling efektif dan juga paling praktis, efisien. Nah, lagi kita jangan sampai memilih tadi ya, pelimpahan tanggung jawab itu sangat salah di berbagai situasi. Yang kedua adalah mengabaikan suatu kasus, suatu isu, suatu masalah itu juga nggak boleh. Jadi jangan sampai karena waktunya panjang dan waktunya 40 menit ya, soalnya 20 memang. Nah, jangan sampai karena gopoh sekali, Bapak Ibu nggak sempat baca soal di akhir-akhir waktu, kemudian milih opsi. Nah, ketika baca sekilas, oh lah kok ternyata itu terkait pengabaian suatu masalah. Nah, jangan dipilih karena itu nanti skornya kecil gitu. Karena sebagai seorang ASN kita kan harus empati ya. Jadi jangan sampai memilih pengabaian suatu isu, maka nanti skornya kecil. Kayak gitu. Oke, sip. Maka untuk skor 4 dia di opsi B nggih, Bapak Ibu. Kemudian untuk jawaban yang paling salah sekiranya di opsi mana Bapak Ibu? A. 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 Oke, sebentar. Salah. Ini 4 ya. Kemudian A, kenapa A Bapak Ibu? Karena mengabaikan. Oke, karena mengabaikan. Oke, tapi pertanyaan saya adalah, ketika begitu, itu memang suatu hal yang krusial, yang nggak boleh mengabaikan. Tapi dilihat juga gandengan, pasangan opsinya. Di opsi ini, apakah ada yang lebih negatif daripada mengabaikan? Adakah yang paling negatif daripada mengabaikan? Mengabaikan salah. Tapi adakah yang paling negatif daripada mengabaikan? C, ya. C. Mungkin C, Kak. C? Bisa Ada yang- bisa cek. Oke, C ya.
Nah, benar. Jadi memang secara umum mengabaikan salah dan itu skornya kecil. Tapi ketika teman-teman, ketika Bapak Ibu masih punya banyak waktu, dibaca dulu dong soalnya dan juga pilihan jawabannya. Nah, untuk di soal ini, maka jawaban yang paling salah adalah di opsi C. Karena di opsi C, dia itu malah ini ya, memberikan suatu ketidakadilan, malah memprioritaskan suku mayoritas. Itu kan hal yang sangat salah. Maka memang mengabaikan skornya kecil, tentu, tapi ternyata di opsi ini ada yang lebih negatif ya, yaitu memberikan perhatian lebih ke salah satu pihak. Maka ini malah melanggar aturan ya. Oke, thank you Bapak Ibu. Kemudian skor 3 di opsi mana kira-kira? Beda. Oke, skor 3 di itu ya, di opsi D. Gambar Ya, D. ya, sepakat. Beda. Karena ya ini bisa disampaikan opsi 2, opsi A skornya 2. Nah, kalau kita juga ngelihat begini Bapak Ibu ya, kita bisa menyimpulkan di soal ini. Memang opsi B dan juga D itu kan sama-sama positif. Dan juga dia efisien keduanya. Tapi di tipikal soal P3K, kita memilih opsi yang paling cepat untuk nyelesain masalah. Ya kan? Nah, kenapa B paling cepat? Karena mengajak otomatis itu kan sudah ada semacam reinforcement ya kepada warga. Kekuatannya lebih gede dibandingkan hanya menyampaikan saja, ya kan? Menyampaikan kan berarti memberikan informasi bahwa warga minoritas bisa diajak. Nah, kalau yang B itu sudah mengajak warga untuk mengajak minoritas. Nah, maka itu kan hal yang berbeda ya. Untuk tingkat kekuatan, kemudian tingkat kecepatan mencapai solusi masalah itu lebih cepat di B. Meskipun dia B dan juga D sama-sama benar. Nah, ini menjadi pembelajaran untuk kita ya, untuk memilih mana yang lebih cepat untuk menyelesaikan masalah. Kayak gitu. Oke, ada yang ingin bersuara, berpendapat, silakan. Cocok Kak, pas. Makasih Kak. Oke, siap. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 4. Ini kata kuncinya. D. Oke, wow. Cepat sekali Bapak Ibu ya. Apa? Dodol. Oke. D. Oke, ini jelas ya. Nomor 4D, lagi-lagi juga ini sudah muncul. Kemudian, Bapak Ibu, kenapa skor 4 di opsi D? Apakah memang dia yang lebih efisien? Karena bekerja di lingkungan yang sangat dinamis dengan perubahan yang cepat. Jadi kalau misalkan dia C, ya berarti dia tidak bisa bergerak dengan cepat karena dia butuh arahan terlebih dahulu sebelum bergerak. Oke, siap. Gitu ya. Oke, sepakat dengan Pak Rois ya, Bapak Ibu, bahwa kita memilih jawaban yang paling cepat ya, dan juga hal yang positif. Nah, maka ketika kita bekerja di lingkungan yang dinamis, ya sudah, kita harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perubahan itu ya. Oke, thank you Bapak Ibu. Kemudian untuk skor kecil, jawaban paling salah A. kira-kira di opsi mana? A. A. Oke, A ya. Karena ini Bapak Ibu, ini kan terkait lingkungan sosial ya. Nah, ya kita tidak boleh untuk tidak pro terhadap perubahan ya. Sehingga mau bagaimanapun kita harus mengikuti perubahan asalkan itu hal yang positif. Oke, kemudian skor 3 Bapak Ibu. C. C. C ya. Kemudian skor 2 B. B ya. Memindahkan anggota tim bisa, tapi di sini itu kan tidak ada info ya. Dia apakah atasan ataukah pekerja biasa. Nah, memindahkan anggota tim kan dilakukan oleh yang bukan pekerja gitu kan ya. Dia leader kan biasanya. Nah, dan juga memindahkan anggota tim itu memang opsi yang bukan opsi yang utama gitu ya. Karena itu akan nanti menimbulkan pro kontra gitu ya. Karena mungkin juga ngelihat bagaimana track record dan juga semacam apa yang sudah dilakukan untuk perusahaannya biasanya juga ya. Jadi memang itu bukan opsi yang paling krusial untuk menghadapi suatu masalah. Oke, Dan thank you. memerlukan banyak waktu itu. Iya, benar. Nanti butuh waktu untuk nyari anggota tim baru ya. Oke, the next one. Soal nomor 5, Bapak Ibu, silakan.
Nah, kata kuncinya dikasih tahu dari kalimat pertama. Anggota unit biasa. Anggota biasa. Tapi ada waktu bahwa keadaannya urgent, segera butuh untuk pengambilan keputusan. Tapi leadernya belum hadir. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, ini mengecoh. Urgent, nggak ada pemimpin. Anda staf biasa harus melakukan apa di situ? Saya cek A. di chat. Ada yang jawab D, ada yang D. jawab A ya. Oke, sebagian jawab D, Bapak Ibu. Oke, yang menjawab D, sekiranya kenapa Bapak Ibu ya? Oke, yang A, A. A boleh menyampaikan alasannya? Karena dia hanya seorang anggota unit biasa. Oke, Jadi dia tidak punya wewenang untuk mengambil keputusan, apalagi keputusan yang genting saat itu. oke. Thank you, Pak Rois. Yang D, boleh untuk mewakili memberikan opini? Menurut saya karena situasinya udah rumit banget tuh. Sedangkan atasan belum datang 4 jam lagi gitu. Jadi kita harus mengambil keputusan secara cepat. Oke, siap Bapak Ibu. Nah, hmm, Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah ini ya, Bapak Ibu. Ada dua kunci di sini. Ini juga sebenarnya mengecoh. Kita D, cek D. ya. Oke, kenapa Ibu kok D? Karena disuruh. Adakah petunjuk bahwa di soal ini ada semacam arahan dari kepala unit untuk mengambil keputusan? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Nggak. iya, Bapak Ibu kita cek bareng-bareng. Seperti ini. Nomor 5, ini kan anggota unit biasa ya. Memang dibutuhkan keputusan saat itu juga keputusan dari pimpinan unit. Ada kata kunci di baris ketiga dari pimpinan unit yang dibutuhkan ya keputusannya. Saat ini juga. Nah, posisi si X adalah dia pegawai biasa. Bolehkah dia mengambil keputusan? Bisakah dia mengambil keputusan? Misal di lingkup kampus seorang dosen ternyata ada di situasi tertentu. Di waktu itu ternyata ada keadaan genting di mana butuh keputusan rektor. Nah, bolehkah dosen mengambil keputusan untuk mengambil sikap dari rektor tadi? Nggak boleh. Tidak boleh dan tidak bisa dan tidak Iya, legal nggak boleh. misalkan ya. Nggak boleh dan juga nggak bisa karena nggak punya wewenang di situ ya. Nah, maka jawabannya adalah saya sepakat dengan Bapak Ibu di soal ini. Jawabannya adalah A. Nah, memang inilah dia kenapa. Kita tadi bilang bahwa, oke, kita mengambil opsi yang paling efisien dan juga praktis. Tapi diingat dulu koridornya. Setiap soal punya kata kunci masing-masing. Di soal ini, kata kuncinya adalah staf unit biasa dan juga dibutuhkannya keputusan dari leader, bukan dari staf. Nah, maka nggak bisa untuk staf mengambil keputusan sebagai seorang leader ya, meskipun keadaannya mendesak, karena nggak mungkin legal. Kecuali leader sudah memberikan legalitas, sudah memberikan arahan, atau sudah memberikan izin, nah itu boleh. Tapi kan di sini nggak ada. Dan juga keputusan dibutuhkan memang keputusan seorang leader kan. Nah, ada yang ingin untuk menyampaikan opini Bapak Ibu atau mungkin menyanggah gitu, silakan. Oke, Su- sudah clear ya. Oke, kemudian untuk skor yang paling kecil di mana kira-kira? Di B, D. B, B B, ya. bebek, bebek. Oke, iya. Karena ini tadi melimpahkan tanggung jawab, bahkan ini juga tanggung jawabnya bukan tanggung jawab si dia, ini kan rekan lain, maka bukan leader juga. Maka sangat salah. Kemudian skor 3, C ya. C, Oke. Kemudian skor 2, dia di skor 2 D. skor 2D. Oke, siap. Oke, ada yang ingin menyanggah? Boleh Bapak Ibu?
Sudah ya? Pas. Lan- Oke, sip. Nah, sekarang kita soal nomor 6, Bapak Ibu. Ini ya, dia merupakan seorang yang baru pindah ke lingkungan yang baru. Nah, dia ingin mengadakan pentas musik. Ternyata ada tetangga yang menyampaikan bahwa pesta musik itu tidak sesuai dengan keadaan di lingkungan itu, nggak cocok. Nah, sekiranya apa yang dilakukan oleh pendatang tadi? B. Oke, ada yang B, ada yang C, ada yang A. Kita cek kolom komentar. Oke, di kolom komentar A ya. Ada yang C juga. Bisa A, bisa D. Oke, D juga bisa. Oke, tapi jawabannya yang paling tepat hanya satu, Bapak Ibu. Yang skornya paling besar. Nah, ini kita lagi-lagi melihat kata kunci soal. Setiap soal punya kata kunci. Kata kuncinya A. adalah di baris ketiga dan keempat. Pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik. Maka yang dianggap kurang baik adalah pentas musiknya, ya kan? Bukan jenis musiknya ya, tapi pentasnya. Nah, sekiranya kalau begitu apa nih jawabannya? A. Jawabannya A, mengganti acara dengan yang lebih cocok. Oke, A ya. Karena di komen bukan jenis musiknya, tapi konsernya, pentas musiknya kan. Oke, maka jawabannya A. Dia yang paling cocok ya. Dan dia paling cepat untuk mengambil suatu solusi. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk, nah, pertanyaan saya lagi ya, sebelum kita beranjak. Kenapa bukan C? Karena Karena Pentas ya, musik itu yang dianggap kurang baik adalah pentas musik, jadi bukan acaranya, Iya, yang dianggap kurang bukan baik jenis pentas acaranya. musiknya ya. Oke, Oh, iya. benar ya. Berarti C nggak bisa kita pilih. Oke, Iya. kemudian skor yang paling kecil, Yang B. B, yang B, B ya. B Tetap back. mengadakan. Iya, maka dia AB terhadap suatu masalah di lingkungan ya. Oke, untuk skor 2. Skor 3, sorry. D. seperti ya. lomba D ya. Oke, skor 2 di C. Oke, ada yang ingin berpendapat, Bapak Ibu boleh? Pas. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 7. Nah, Bapak Ibu diutus untuk mengikuti diklat. Kata kuncinya adalah sekamar dengan orang yang tidak dikenal. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? D. domba Jadi menerima aturan. Oke, ini jelas ya. Jelas jawabannya. D. Oke. Nah, ini jelas jawabannya D. Sekiranya jawaban yang paling salah, opsi mana Bapak Ibu? B. D. B. B ya. Protes keras. Oke, B ya paling salah ya. Karena dia protes keras dan ditempatkan di sendiri ya. Oke, yaps. Karena di lingkungan kerja benar-benar kita harus siap ya untuk ditempa dalam segala kondisi ya. Asalkan tidak melanggar hukum dan etika kerja. Oke, untuk skor 3 Bapak Ibu. A. Ah ya, jelas ya. Kemudian skor 2 maka di C. Oke, sudah clear ya. Kita geser. Oke. Nah, untuk nomor 8 sekiranya jawabannya apa Bapak Ibu? D. Saya menerima perubahan ini. Oke. D D. Oke. D. Oke, jawabannya jelas ya. Jawabannya D ya. Oke. Betul. Karena ya tadi ya, kita berempati, ada staf baru, maka ya mau gimana lagi kita harus menerima perubahan yang memang berdampak pada kita ya. Oke, kemudian untuk ini Bapak Ibu, skor paling kecil sekiranya di opsi mana? B. bayam B back, B. B back. Iya, karena B. ini Cok. iya, ini tidak itu ya, menghargai haknya si pekerja baru ya. Kemudian Iya. skor 3. Itu namanya. C, C. skor 3 C. Oke, C ya. Kemudian
skor 2. Ayam. Oke, di A ya. Iya. Oke. Kemudian the next one, soal nomor 9. Nah, ini dia. Terkadang di soal P3K yang sosiokultural dan juga manajerial, kalau saya dulu di soal TKP. Nah, itu kalimatnya panjang, Bapak Ibu. Nah, bagaimana triknya untuk menjawab soal dengan kalimat panjang? Bapak Ibu nggak usah khawatir. Triknya adalah kita ngelihat kalimat paling akhir dulu. Ketika kalimat terakhir sudah menunjukkan arah soal, kita nggak perlu untuk membaca kalimat sebelumnya di pertanyaan-pertanyaan itu. Karena waktunya nggak cukup kalau baca semua kalimat panjang-panjang dengan waktu yang tadi ya. Jadi kita fokus ke kalimat terakhir dulu. Kalau sudah sesuai, nggak usah baca kalimat-kalimat sebelumnya. Itu jika waktunya mepet ya. Tapi ketika Bapak Ibu ngerasa bahwa membaca semuanya masih cukup, baca nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ngerasa, wow, soalnya panjang-panjang, waktunya singkat, maka triknya adalah dibaca kalimat terakhir terlebih dahulu. Kayak gitu. Bebek. Oke, jawabannya D. adalah Bebek. apa? B. Bebek. Bebek. Oke, oke. Kenapa jawabannya B, Bapak Ibu? Aduh, ini itu ya. Ada yang belum saya kasih titik ya. Jadi kayak agak rancu ya. Ini berpendapat mengapa jawabannya B. Saya juga sambil ngecek kolom komentar. Oke, ada Bu Fatimah, Dadu. Bu Sisi, Bu Agista, Pak Chandra, Bu Yulia. Oke, B ya. Nah dia, ya kalau B karena dia tidak hmm, karena dia tidak memiliki kewenangan untuk jadi dia membantu terlebih dahulu dengan kemampuan dia, kemudian dia mengarahkan untuk pergi kepada kepala desa yang memiliki wewenang yang lebih besar lagi. Oke, siap. Thank you, Pak Royce. Kita bahas dulu Ya. ya dari soalnya ya. Kita biar bisa untuk discuss in deep discussion begitu ya. Nah, ini di soal nomor 9, Roni ini adalah sebagai seorang pemuda agamis ya. Kemudian dia tinggal di masyarakat yang agamanya diverse. Nah, kemudian suatu hari ada pemuda yang datang ke rumahnya dia mengalami kemalangan begitu. Nah, kemudian ternyata warga yang mengalami duka itu merupakan itu ya, agamanya berbeda. Nah, Roni harus bersikap apa di situ? Gitu ya. Nah, ini tadi Bapak Ibu, Pak Rois juga sudah menyampaikan opini berpendapat bahwa skor paling besar di opsi B. Oke, maka tadi Pak Roni menyampaikan karena dia yang paling cepat yang dilakukan adalah yang menyisihkan uangnya dia ya. Nah, dia nggak punya wewenang untuk mengumpulkan dana, maka dia menyampaikan ke kepala desa. Oke, thank you, Pak Rois. Nah, kemudian kalau begitu, adakah pendapat lain sekiranya Bapak Ibu berpendapat bahwa skor terbesar bukan di opsi B? D, Bu. Apa, Pak Yona? D. Mengkoordinir agar Oke, secepatnya warga yang kemalangan tersebut bisa memperoleh bantuan. oke, thank you, Pak Yona. Kenapa, Pak? Itu menurut saya actionnya lebih cepat. Jadi langsung ada action secepatnya ke warga dan langsung bisa menolong yang kemalangan itu Oke. bersama-sama dengan warga sekitar. Oke, pertanyaan saya, apakah ini efisien, Pak? Dalam arti dia kan pemuda biasa ya. Apakah pemuda biasa dibolehkan untuk mengkoordinir kegiatan sumbangan warga? Ataukah yang biasanya mengkoordinir adalah ketua RT, paling tidak ketua RW, atau kepala desa, Bapak? Nah, ini juga menjadi pertimbangan ya. Ya, cepat memang harus, tapi harus efisien dan praktis ya. Apakah ini efisien? Dalam arti, bolehkah seorang pemuda biasa mengkoordinir kegiatan sumbangan warga sebelum dia mendapatkan suatu arahan dari kepala desa atau ketua RT, ketua RW? Gimana nih, Pak? Boleh sih dalam praktiknya ya, tapi ini terkait uang yang mana sensitif. Nah, bagaimana nih Bapak Ibu pendapatnya? B atau D? Ah ya, B, ini B. oke, Bu Xiaomi. Ini ada yang namanya belum diganti ya. Eh, B dimulai dari diri sendiri. Oke, Pak Chandra juga B ya. Tadi yang menyampaikan lewat on mic ada siapa Ibu tadi? Maaf, saya tadi fokus di chat.
Yang Ya. jawab B tadi saya. Oh, oke, Pak Rois. Oke, jawabannya adalah saya sepakat ya dengan Bapak Ibu ya. Jawabannya B, Bapak Ibu. Nah, kenapa jawabannya B? Karena kita memilih opsi yang paling cepat ya untuk menyelesaikan masalah. Tadi paling cepat adalah ya sebelum dia ngajak orang lain dan juga belum tentu orang itu bersedia untuk membantu, maka dia menyisihkan uangnya dulu untuk membantu warga tadi ya, sambil ngajak warga tadi ke orang yang memang punya legalitas di bidang itu, yaitu kepala desa. Kayak begitu. Itu lebih cepat ya Bapak Ibu, langsung ngomong ke kepala desa. Nah, kalau yang D, kepala desa dalam arti desa kan bisa aja punya dana desa ya, yang bisa diarahkan untuk membantu warganya gitu kan. Kalau yang D, itu juga positif, cepat juga. Tapi mengkoordinir itu kan butuh suatu legalitas ya. Maksudnya adalah dia harus paling tidak izin dulu dong ke kepala desa atau ketua RT ya misalnya. Tidak yang langsung sekonyong-konyong mengkoordinir kegiatan sumbangan kayak gitu-gitu ya. Secara etika kan seperti itu. Nah, dan juga di opsi D, belum tentu mengkoordinir itu nanti akan mendapatkan efisiensi waktu dan juga biaya. Karena zaman sekarang Sims orang-orang ada kebutuhan masing-masing ya, apalagi juga ini terkait kecepatan waktu dibutuhkan segera dapat bantuan, maka langsung diarahkan ke yang berwenang yaitu kepala desa. Dan tadi Roni juga sudah menyisihkan uangnya untuk dibantukan ke warga yang kesusahan tadi. Kayak gitu ya. Maka dia ya ini jawabannya B yang skornya paling gede. Nah, lagi-lagi soal ini kita juga bisa belajar bareng bahwa jawaban efisien, cepat, itu memang perlu. Dan itu memang harus kita pilih. Tapi kita juga harus mempertimbangkan aspek lain ya. Kalau di soal ini, D, dia cepat memang. Dan juga bisa untuk menyelesaikan masalah. Tapi aspek lainnya adalah dia mengkoordinir kegiatan ya, yang memang kita nggak tahu apakah sudah minta izin ke yang berwenang atau tidak. Dan juga ini kalau dikaitkan dengan opsi B, dia kalah cepat opsi D karena belum tentu warganya mau untuk memberikan bantuan. Kalau kepala desa emang dia wajib memberi bantuan kepada warganya ya, dengan menggunakan dana desa. Nah, gimana Bapak Ibu? Sepakat ataukah ada sanggahan? Pakat. Oke, sepakat. Sepakat. Oke, siap. Kemudian untuk skor paling kecil, Iya, D. D, apakah skor paling kecil di D? Ah, Betul. D karena ketika dia mengambil alih untuk mengkoordinir tanpa sepengetahuan kepala desa atau pihak yang lebih berwenang, maka akan menyebabkan ketersinggungan antara uh, Hmm, kepala desa atau RT karena merasa tidak dianggap gitu, sehingga itu menjadi masalah, menambah masalah. oke, bisa jadi. Kira-kira Oke, bisa jadi ada Pak Jun Bow, gitu. Nah, kemudian Hmm. Pak Jun menyampaikan bahwa paling salah di A, karena dia mengkoordinir tanpa adanya notismen ya, tanpa adanya arahan dari kepala desa. Oke, kita keep dulu pendapatnya Pak Jun. Pendapat lain boleh. Tadi ada yang bilang A. Sekiranya kenapa, Bapak Ibu? Tadi ya, di soal sosiokultural, kita harus punya jiwa empati. Diukur sifat empatinya dia. Nah, gimana itu berarti? kalau yang A itu dia hanya melempar tanggung jawab. Iya, yang A, Pak Yona ngomong bahwa dia benar-benar kenapa dia mengarahkan ke kepala desa, karena dia merasa itu bukan tanggung jawabnya dia. Maka benar-benar nggak punya empati ya. Oke, sip. Nah, ini juga sepakat Bapak Ibu. Soal ini jawaban paling salah itu di opsi A karena dia tidak menunjukkan empati. Nah, di sosiokultural itu kan diukur empati ya. Kemudian kenapa D bukan yang paling salah? Karena ini dia menunjukkan empati. Nah, dan juga mengkoordinir kegiatan sumbangan sebenarnya sah-sah aja. Meskipun memang dia ya harus butuh asisten dari kepala desa ya misalnya. Tapi dibandingkan dengan opsi A, dia masih mending karena dia itu masih menunjukkan empatinya dia. Ada yang susah, maka dia mengkoordinir kegiatan sumbangan ya. Kecuali misal di D ada kalimat tambahan.
mengkoordinir kegiatan sumbangan dengan memaksa warga. Nah, itu kan sangat salah. Nah, di sini kan memang dia mengkoordinir kegiatan sumbangan, ya memang masih menunjukkan sikap empatinya dia terhadap masalah tadi. Kayak gitu sih Bapak Ibu ya. Maka yang paling salah di A, karena dia sangat-sangat niri empati, nggak menunjukkan empati terkait masalah si warga tadi. Kayak gitu. Oke, begitu. Oke, Ada yang pengen disanggah, boleh? No? pas. Oke, sip. Kemudian skor 3. Skor 3D. Mm-mm. Oke, skor 3D ya. Oke, kemudian skor 2 dia di C ya, karena ini prosesnya akan lama. Oke, karena menunggu info dari kepala desa. Info itu kan datanya kita nggak tahu kapan, maka ya ini bukan opsi yang tepat gitu ya. Oke, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, silakan. No? Oke, nggak ada ya. Kemudian, untuk soal 10, ini soal terakhir Bapak Ibu. Nah, nomor 10 nih, sekiranya di kehidupan Bapak Ibu ya, terkait kehidupan sosial ketika di lingkungan kerja kan macam-macam ya orang-orangnya. Nah, ternyata ada yang keluar menjelang istirahat untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya dan juga nggak kembali ke kantor. Sebagai seorang teman, apa Ibu lakukan? Ikut hanya saat jam istirahat saja. Oke. Ya, Oke, B atau D? Ini juga sama-sama benar nih, B sama D. D. Yang Oke, lebih kenapa? benar ya, Kenapa D? karena ikut sesuai dengan waktu istirahat. Kalau waktu kerja ya kerja. Kalau istirahat ya boleh. Oke, kenapa bukan B, Pak? B kan malah panjang nih waktunya. Kalau saya B, Ya, kenapa, Pak? karena teman-teman itu mereka berangkat setelah istirahat, menjelang istirahat, kemudian mereka tidak akan kembali ke kantor lagi. Jadi mungkin akan kosong kantor. Jadi dia bagusnya sekalian dia gabung pada saat setelah jam kantor selesai. Oke, thank you. Masuk akal ya. Sangat masuk akal. Oke, gimana nih Bapak Ibu? Yang B atau D? Ini sama-sama benar. Nah, Oke, Kak. iya, gimana? Sebentar, saya juga ingin ngecek kolom komentar. Jawab, wait, saya cek dulu ya. B, ada yang D? Oke, B dan D ya. Oke, sip. Ada yang ingin bersuara? Bapak Ibu, silakan. Ada chat baru di kolom komentar, kita cek D. Oke, gimana nih Bapak Ibu? Oke, kita bahas ya. Nah, konteksnya adalah ada kata kunci laki-laki. Setiap soal akan ada kata kunci. Nah, kata kuncinya adalah menjelang jam istirahat. Nah, otomatis perayaan ulang tahun dilaksanakannya kapan Bapak Ibu? Ketika istirahat ataukah sepulang kantor? Jawabannya adalah ketika Istirahat. ya, ketika istirahat kan ya. Nah, berarti konteksnya adalah kegiatan ini dilakukan jam istirahat sebenarnya. Barangkali loh ya, jam istirahat. Tapi para pegawai berangkatnya sebelum istirahat. Mungkin terlalu excited atau nggak pengen terlambat di pesta ulang tahun, sehingga berangkatnya menjelang istirahat. Nah, kata kuncinya adalah tidak akan kembali ke kantor. Yang mana di situ tidak menunjukkan ke kantor kembali itu karena entah karena acaranya selesainya sampai jam pulang kantor, ataukah memang pegawainya ini ingin langsung pulang setelah acara, meskipun selesainya nggak sampai sore misalnya. Nah, ini kan juga menjadi kata kunci kan. Nah, jika seperti itu kata kuncinya, jawabannya apa Bapak Ibu kira-kira? Silakan, saya cek di kolom komentar. D, D, B. Nah, jawabannya D Bapak Ibu. Kenapa D? Yaitu karena pesta, bukan pesta ya, mungkin perayaan ulang tahun, ini dilaksanakan di jam istirahat. Nah, belum tentu ketika jam kantor selesai, pestanya masih. Karena infonya adalah pegawai itu
nggak akan kembali ke kantor. That means nggak akan kembali ke kantor, entah karena acaranya selesainya sampai setelah jam pulang kerja masih, atau bagaimana ya alasannya. Nah, jadi ketika kita milih opsi B, belum tentu ketika jam kantor selesai, si pestanya masih berlangsung. Gitu kan ya. Maka B nggak efektif. Gitu. Nah, D nggak melanggar aturan, karena ikut hanya saat jam istirahat aja. Meskipun dia keluar dari kantor, tapi kan tetap ketika jam kerja lagi, jam kerja setelah makan siang, dia sudah kembali ke kantor. Maka itu wajar-wajar saja dan juga boleh. Begitu Bapak Ibu. Oke, ada yang ingin disanggah, boleh? Orang udah pada bubar. Pas. Benar. Iya, sore-sore jangan sampai udah pada bubar ya. Benar ya? Oke. Jadi B kurang tepat karena benar. Sampai sana jangan sampai udah gak ada orang. Oke, siap, sepakat. Kemudian skor paling salah di opsi berapa Bapak Ibu? Yang C. Yang C? Yang paling salah? Iya. Oke, langsung Ya, Karena silakan. Yang C boleh menyampaikan pendapat. Kemudian A juga boleh menyampaikan pendapat. ya, Oke, jawabannya adalah A ya. Ikut bergabung demi kebersamaan. Nah, ini kan jam kerja. Di mana profesionalitas kerja itu menjadi hal yang paling utama. Kayak gitu. Bahkan Bapak Ibu, terkadang di satu soal itu disebutkan seperti ini ya. Si X, si X sedang menjalankan suatu tugas. Ternyata di satu waktu mendapat kabar bahwa anggota keluarga si X masuk rumah sakit karena demam misalnya. Nah, apa yang akan si X lakukan? Pertanyaan saya adalah, bolehkah si X meninggalkan kantor untuk ke rumah sakit? Gimana pendapat Bapak Ibu? Enggak. selagi tidak syarat ya tetap di kantor. Pulang kantor Ya, baru ke rumah benar. sakit. Ya, tidak boleh meninggalkan kantor ya. Karena memang kita diukur terkait bagaimana kita menghadapi lingkungan kerja kan ya terhadap sosialnya, kehidupan sosial. Meskipun memang iya kita harus berempati, tapi tetap profesionalitas kerja menjadi hal yang nomor satu. Kayak gitu. Oke, siap. Kemudian skor 3 di opsi mana Bapak Ibu kira-kira? yang B. Yang apa, Yang Pak? C. Bergabung setelah jam kantor. Oke, bergabung setelah jam kantor selesai. Oke, karena ini paling tidak empati ya. Ada yang ulang tahun, ya udah gitu. Paling tidak dia sudah punya rencana untuk ikut. Apakah masih berjalan ataukah sudah bubar gitu ya. Paling tidak dia punya jiwa empati ya. Oke, kemudian C, dia skornya 2 karena dia nggak care ketika ada temannya yang ulang tahun. Oke, gitu Bapak Ibu. Terkait diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu ada yang ingin untuk menyampaikan opini dan juga sanggahan terkait pembahasan tadi? Boleh. Oke, belum ada? Oke, jika misalnya belum ada, maka kita akhiri ya untuk pertemuan kita, diskusi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, apakah bersedia sekiranya untuk on cam sebentar, supaya kita bisa mengambil dokumentasi gitu? Ada Bu, yang kalau bersedia? bisa yang ada Zoom yang untuk teknis Oke, teknis apa Pak? mengadministrasi perkantoran. Oh iya, administrasi perkantoran ya. Oke, siap. Nanti saya sampaikan ya. Besok ada lagi nggak Kak? Ya, nanti saya sampaikan ke tim pengelola ya, Bapak Ibu. Guru teknis, oke kita sampaikan. Saya screenshot Yang ya. manajerial kemarin sudah ya, Bu? Iya, sudah kemarin manajerial. Oh, ada rekamannya enggak ya? Ada Pak, mestinya Pak. Ini juga Oh, direkam sekarang. mungkin kalau boleh minta. Oke, Oleh, iya. Oke, saya sampaikan ya. terima Oke, kasih. yaps. Kita mengambil dokumentasi dulu ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oh, ada yang belum siap ya. Sebentar. Oke, satu. Oke, ada yang sudah mulai untuk on cam, on cam. Oke, Oke, ditunggu dulu aja. Kita tunggu dulu sebentar.
Udah ya, kita mulai ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu bisa untuk off cam kembali. Nah, Bapak Ibu yang menyampaikan request untuk tim pengelola nanti akan saya sampaikan ya. Kemudian ini Bu Arniati besok sudah tes ya, ya nanti saya sampaikan untuk materi-materi ya, manajerial, sosial dan juga wawancara ya. Oke, sudah. Nah, udah ya Bapak Ibu ya, ada yang ingin menyampaikan suatu hal, dua hal boleh? Ada pesan baru. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika misalnya sudah tidak ada yang ingin menyampaikan suatu hal, maka kita akhiri. Bapak Ibu semangat selalu ya untuk tesnya. Besok ada yang sudah tes, Bu Arniati. Yang lain tesnya kapan kalau boleh tahu? Adakah di minggu pertama bulan Mei ya? Rata-rata Kalau mungkin. tingkat provinsi masih belum jelas. Kemarin sempat keluar kartu ujiannya, kemudian dia Oke. tarik kembali jadi belum ada lagi jadwal berikutnya. Kalau Oke. provinsi kami di sini. Oke. Dari provinsi mana Pak Rois? Iya, Provinsi Sulawesi Tenggara. Wow, jauh sekali ya, Sulawesi Tenggara. Iya. Oke, siap. Maka Bapak Ibu yang di Wita sudah malam ya. Ini juga Bapak Ibu. Oke, Jabar. Oh, Jabar juga diundur. Madura belum keluar. Oke, Saya siap. juga dulu sama Oke, dari provinsi mana Pak Yona? Semarang. Oh, Semarang. Oke. Ya, Jatim, oke, Semarang diundur. Jatim juga diundur ya? Apakah iya? Banten? Wow. Oke, Pak Radit 7 Mei. Oke, Jogja diundur. Oke, Bu Nurul Jumat ujian. Iya, Bapak Ibu, semoga nanti Bapak Ibu semuanya lancar ketika ujian ya. Semoga nanti skornya mencapai ambang batas dan juga masuk ke passing grade ya. Dan juga lolos dalam seleksi P3K di 2024 tahap kedua ini, Bapak Ibu. Semangat selalu Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap termotivasi untuk ngerjain berbagai jenis soal ya. Jadi soal-soal sekarang lagi banyak banget di internet Bapak Ibu, jangan khawatir. Bisa untuk belajar tipikal soal. Nah, dan juga semakin banyak mengerjakan soal akan semakin terbiasa untuk mengerjakan soal ya Bapak Ibu. Jadi semangat selalu Bapak Ibu untuk mengerjakan soal, belajar persiapan P3K di tahun ini. Semoga nanti tesnya lancar, hasilnya sesuai dengan harapan. Begitu nggih? Begitu Bapak Ibu, saya akhiri ya. Bapak Ibu sehat selalu, kemudian semangat selalu dan juga bahagia selalu. Tentunya terima kasih untuk antusiasme Bapak Ibu hari ini. Dan juga mohon maaf jika banyak salah dan juga kurangnya. Kita ketemu di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. terima kasih. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.